Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami persilakan untuk dapat mengambil tempat. Mohon perhatian Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Acara Wimbekara, Lomba Desain dan Peragaan Busana Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 dimulai. Yang terhormat, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster. Yang kami hormati, Ketua Dekranasda Kabupaten Kota Sebali beserta jajaran. Yang kami hormati, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Dharma Pertiwi Wilayah J atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, serta Dewan Juri dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Sebelumnya marilah kita tak henti-hentinya mengaturkan puja pangastuti dan sesanti angayu bahagia, karena atas limpahan asung kertawarunugraha beliau, kita bersama dapat mengikuti acara Wimbekara, Lomba Desain dan Peragaan Busana Kerja Adat Bali Berpasangan, Desain dan Peragaan Busana Pesta, Koktail Berpasangan, Tekstil Tradisional Bali, serta Lomba Desain dan Peragaan Busana Casual Berpasangan Tekstil Tradisional Bali yang akan diiringi dengan gamelan Sembara Pegulingan Sanggar Surya Nada Mandala SMK Negeri 5 Denpasar. Baik, Bapak Ibu hadirin, sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu kami informasikan para dewan juri yang bertugas antara lain Koordinator Dr. Cok Ratnakora Sudarsana SSN MSI, dosen Institut Seni Indonesia Denpasar. Anggota Dr. Andes Ana Agung Anom Mayun Katenaya MSN, dosen Institut Seni Indonesia Denpasar. Selanjutnya Dr. Andes Cokorda Abinanda Sukawati MSN, dosen Institut Seni Indonesia Denpasar. Igede Yudi Ardana Putra SSN, seniman. Dan Pande Putwijana, seniman. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya sebagai persembahan pertama akan ditampilkan Lomba Desain dan Peragaan Busana Kerja Adat Bali Berpasangan. Langsung saja kami panggilkan dengan nomor undi 1.
Selanjutnya peserta dengan nomor undi 2. Selanjutnya peserta dengan nomor undi 3.
Selanjutnya peserta dengan nomor undi 4. Selanjutnya peserta dengan nomor undi 5. Selanjutnya peserta dengan nomor undi 6.
Hadirin selanjutnya, peserta nomor 7, Lomba Desain dan Peragaan Busana Kerja Adat Bali berpasangan. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah parade peserta Lomba Desain dan Peragaan Busana Kerja Adat Bali berpasangan. Hadirin para pecinta seni yang berbahagia dan dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan ketujuh pasang peserta Lomba Desain dan Peragaan Busana Kerja Adat Bali berpasangan.
Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati dan Dewan Juri yang kami banggakan. Demikian telah kita saksikan bersama Lomba Desain dan Peragaan Busana Kerja Adat Bali Berpasangan. Dan selanjutnya akan kita saksikan bersama peragaan Lomba Desain dan Peragaan Busana Casual Berpasangan Tekstil Tradisional Bali dengan nomor undi 1. Selanjutnya peserta dengan nomor undi 2. Selanjutnya peserta dengan nomor undi 3.
Selanjutnya peserta dengan nomor undi 4. Selanjutnya peserta dengan nomor undi 5. Selanjutnya peserta dengan nomor undi 6.
Selanjutnya peserta dengan nomor undi 7. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati dan Dewan Juri yang kami banggakan. Selanjutnya kita sambut bersama Parade Lomba Desain dan Peragaan Busana Casual berpasangan Tekstil Tradisional Bali. Hadirin kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah 7 pasang peserta Lomba Kara, Lomba Desain dan Peragaan Busana Casual berpasangan Tekstil Tradisional Bali.
Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama Lomba Desain dan Peragaan Busana Casual Berpasangan Tekstil Tradisional Bali. Dan untuk selanjutnya akan kita saksikan bersama Wimbakara, Lomba Desain dan Peragaan Busana Pesta Koktail Berpasangan Tekstil Tradisional Bali dengan nomor undi 1. Selanjutnya peserta dengan nomor undi 2. Selanjutnya peserta dengan nomor undi 3.
Selanjutnya peserta dengan nomor undi 4. Selanjutnya peserta dengan nomor undi 5. Selanjutnya, peserta dengan nomor undi 6.
selanjutnya, peserta dengan nomor undi 7. Hadirin selanjutnya, terimalah parade Wimbakara, lomba desain dan peragaan busana pesta koktail berpasangan tekstil tradisional Bali. Hadirin, inilah ketujuh pasang peserta dalam Wimbakara, lomba desain dan peragaan busana PKB ke-43 tahun 2021.
Baik, hadirin kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk ke-21 pasang peserta dalam Wimbakara atau lomba pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, demikian telah kita saksikan bersama penampilan dari peserta Wimbakara, Lomba Desain dan Peragaan Busana Kerja Adat Bali Berpasangan, Desain dan Peragaan Busana Pesta, Koktail Berpasangan, Tekstil Tradisional Bali, serta Lomba Desain dan Peragaan Busana Casual Berpasangan, Tekstil Tradisional Bali. Dan selanjutnya waktu kami persilakan kepada para dewan juri untuk dapat berembuk menentukan pemenang pada masing-masing kategori. Dan selanjutnya kami mohon juga dengan hormat kepada Ketua Dekranasda Provinsi Bali yang terhormat Ibu Putri Koster untuk berkenan menyampaikan arahan terkait penggunaan busana adat Bali dan kain tradisional Bali. Dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kadis Kebudayaan Provinsi Bali, yang sangat Titiang hormati dan Titiang banggakan Ibu-Ibu Ketua Dekranasda dan jajaran dari Kabupaten Kota seluruh Bali yang Titiang cintai, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, baru saja kita melihat kepiawaian dari para penata busana kita, desain busana kebanggaan Bali yang semoga kedepannya dapat memberi arah kepada kita untuk tren mode. Terima kasih juga kepada Ananda dari SMK Negeri 5 Denpasar. Sedikit masukan untuk Ananda Niki, nanti kalau mengiringi ini bagus sekali, ini ide yang bagus. Mengiringi peragaan busana dengan gamelan Bali, tetapi mungkin ini harus dikombinasi ya, atau dipilih gamelan-gamelan dengan ritme yang pas sesuai dengan karakter busana. Jadi nanti kasihan karena ketuknya terlalu lambat, nanti peragaman jalannya kayak robot dia pelan-pelan begitu. Padahal pakaiannya casual. Nah ini kan masukan Ibu nih, kedepannya bagus sekali, iringi bila perlu. Gamelannya ganti-ganti, campur dia apa isi gong gede, isi beleganjur, isi gong kebiar gitu kan, isi semar pegulingan. Ketika yang tampil adalah busana adat misalnya durus, tetapi kemudian busana casual bila perlu beleganjurnya keluaran kenten nggih. Pang belai-belai kentane pragawati nih kenten. Nah nika tetapi matur suksema ke depannya kita tampil selalu lebih baik dari yang sebelumnya kenten. Nah, Titiang melihat tadi yang diundang di sini untuk mewakili itu adalah Dekranasda. Niki kebanggaan bagi Titiang Pak Kadis, matur suksema, karena satu lagi yang mendapat tugas itu Dekranasda adalah mengadakan pameran. Pameran kerajinan nika dipercayakan kepada Dekranasda Provinsi Bali oleh Dinas Kebudayaan, maka itu Titiang meminta rekomendasi dari Ketua Dekranasda Kabupaten Kota untuk menyampaikan, memberikan masukan akan IKM UMKM yang ada di daerah masing-masing. Kami sudah mengkurasinya dan ada sekitar 90 sekian yang lolos dari kurasi dari tim Dekranasda Provinsi Bali. Ini luar biasa, kurasi kami sangat ketat. Pertama tentunya urusan administrasinya, yang berikutnya adalah kualitas produknya. Titiang tidak mengizinkan benar-benar Titiang memakai sedikit tugas dari Dekranasda, yaitu untuk menjadi dewan yang mengontrol terkait kerajinan. Kontrolnya terhadap apa? Terhadap kualitas. Jadi untuk pameran Ring Pesta Seni kami tidak mengizinkan untuk membawa tenun tradisional Bali yang diproduksi di luar Bali. Tenun endek terutama. Endek kita sedang dijajah.
Kalau kelakuan kita masih sama seperti sebelum-sebelumnya, membawa endek tradisional Bali dari luar Bali, mengambil konsumen kita akan kebanjiran pengangguran, lalu pengrajin kita tidak sejahtera, kain kita juga akan menghilang suatu saat. Itu kita melakukan gerakan bunuh diri. Yang bilang hentikan. Jadi kalau mau berjualan, jual kain tenun yang ditenun oleh para penenun kita di pelosok-pelosok desa dari seluruh Bali. Itu yang kita jual. Nah, kemudian Titiang juga tidak mengizinkan di sini untuk memamerkan barang yang dari alpaka. Karena kita diwariskan oleh penggelingsir kita dulu adalah setingkat selaka, perak, tembaga. Itu sangat berkualitas. Alpaka konon itu logam yang rendah mutunya, bahkan tidak bagus untuk kesehatan kulit kita. Murah meriah, tetapi mutunya rendah. Kita tidak ingin mewariskan kepada anak cucu kita kelak itu produk-produk yang seperti itu. Jadi kita berpotensi menghilangkan apa yang sudah diwariskan. Kemampuan mengukir, kemampuan membuat khas Bali nanti akan hilang. Kembali ke jati diri kita, lakukan hal-hal yang terbaik. Makanya sekarang ibu-ibu nanti jangan langsung pulang, sempatkan untuk melihat pameran yang ada di lantai bawah. Ini Titiang display dengan gaya yang sedikit berbeda dan tentunya dengan kualitas produk dan sumber dayanya yang sudah kami tata. Nah, terkait kembali kepada busana, matur suksema kembali lagi kepada seluruh ibu-ibu yang hadir sudah berpartisipasi. Titiang ingin nanti, satu yang Titiang lihat tadi itu adalah busana ke kantor. Nah, itu yang Titiang inginkan. Inginnya apa? Bedakan. Karena busana adat kita, adat Madianya seperti ini adanya, dan kita pakai kemana-mana dalam setiap kesempatan, kita sendiri yang secara tidak tertulis mampu membedakan. Mana busana adat yang akan kita pakai ke pura? Seperti apa tampilan kalau kita ke kantor? Seperti apa kalau kita ke acara-acara yang bersifat seremonial, semisal ada resepsi adat dan lain sebagainya. Yang ingin itu kita bisa membedakan. Ada beberapa peserta tadi yang mampu menampilkan suasana bahwa seperti itulah kita ke kantor. Jadi pakemnya jangan dihilangkan. Pakemnya apa? Perempuannya pakai kebaya, pakai kamen, pakai senteng. Yang lanangnya, cowoknya, lelakinya itu pakai kancut. Kemudian mesaput, baju dan udeng. Itu pakem. Nah, lalu modelnya sekarang silahkan. Kalau ke pura mungkin pakai yang sudah sangat mentradisi sekali, yang tetap sopan, berestetika, beretika tentunya. Misalnya tangannya 7/8 atau tangannya panjang, silahkan. Nah, nanti yang ke kantor itu sudah bisa dimodifikasi bahannya. Misalnya di bagian kerahnya, di bagian tangannya diisi yang terkait dengan pemakaian kain-kain tenun tradisional kita. Itu jadi lebih dimodifikasi, misalnya tangannya biasanya yang lurus untuk ke pura, berukat bahannya, polos warnanya, simple desainnya. Kalau yang ke kantor boleh lebih berinovasi di situ, tetapi pakemnya tetap sama, kebaya, senteng dan kamen. Kamennya pun untuk ke kantor barangkali bisa dimodifikasi sedikit. Sudah dijahit dia sehingga ruang gerak dari anggota tubuh kita jadi lebih leluasa. Yang ke pura mungkin kita pakai kamen yang dililitkan seperti gaya tradisional kita. Jadi karena pemakaiannya ke semua acara, jadi kita secara tidak tertulisnya dan tidak ada aturan yang baku bisa membedakan. Oh, kalau ke pura simple karena kita ingin hening, ingin sembahyang. Bahannya yang enggak ribet. Jadi pemakaian misalnya songket gitu, ya paling tidak hindari untuk ke pura karena kita akan metimpuh dan lain sebagainya. Pakai yang membuat kita enak dan nyaman. Songket misalnya akan dipakai ke acara resepsi. Nah, terkait dengan tenun tradisional, Titiang sampaikan juga sekarang, songket kita juga sedang dicuri motifnya, lalu dibawa ke teknologi modern, masuk ke digital, foto motifnya, keluarlah kain yang dibordir mesin gitu. Nah, jadi nikah sebenarnya sudah melanggar
hak kekayaan masyarakat tradisional kita. Jadi kalau terus-menerus kita melakukan hal seperti itu, nanti kita akan kehilangan songket. Jangan karena alasan, itu kan murah. Ada yang murah kalau tidak mampu beli songket pakai endek. Kenapa harus kita membuat tiruan dari songket kita yang membuat terpuruk pasaran songket kita? Nika, jangan kita melakukan gerakan bunuh diri. Nah makanya mungkin bertebaran ini songket bordir yang motif songket, yang bilang pakai busana. Jangan pakai kamen, pakai kostum-kostum itu jangan. Karena apa? Itu akan menurunkan minat orang membeli kain songket tenun tradisional. Padahal sesungguhnya tidak mahal. Makanya yang menegur kepada UMKM, pedagang, itu jangan ngambil songket di dagangnya semurah-murahnya, menjual semahal-mahalnya. Yang pernah bertanya, bagaimana ibu menjual? Tiang di ongkos tukang meniki, benang meniki, terus ibu menjualnya berapa? Kali yang tiang 5 nih gitu. Lah kalau modalnya 1 juta, dia jual jadi 5 juta. Cepat kaya ibu nanti kan tenang tiang. Itu. Jadi apa? Di pengrajin dia ingin semurah-murahnya, di konsumen dia ingin setinggi-tingginya. Pengrajin malas nanun, konsumen malas beli, sesungguhnya dia rugi sendiri. Nika. Itu situasi yang Titiang pelajari di pasaran terkait dengan tenun tradisional kita. Dan terkait dengan tugas Dekranasda, controlling. Kontrol terhadap apa yang terkait dengan kerajinan dari hulu sampai hilirnya. Nika. Jadi bahaya sekali karena perilaku kita yang pragmatis hanya memikirkan murah, meriah, untung banyak. Akhirnya apa? Kita tidak menjalankan tugas-tugas pelestarian dengan baik. Akhirnya suatu saat kita yang berpotensi menghilangkan warisan adiluhur yang diwariskan oleh para penglingsir kita. Nah kemudian tadi ada baju busana-busana pertama untuk ke kantor, untuk yang casual. Nah itu besok-besok kalau busananya casual mungkin ceng-cengan nih kentan nih kangge belah ganjur nih kangge pangja dumplak-dumplak kentan Pragawati diki. Nah, jadi karena bawaannya kan lebih temponya lebih mars dia gitu ya. Busana-busana tadi nanti ke depannya para perancang busana mungkin akan lebih bersemangat karena apa? Masyarakatnya memakai. Nika. Jadi pengrajinnya menenun, desainernya bikin desain-desain yang dipakai di seluruh kesempatan sesuai dengan kebutuhan, masyarakatnya mau memakai. Disitulah akan sejahtera para penenun kita. Jangan ngomong hanya sejahtera tanpa kita mau melakukan itu. Sekarang sudah saatnya ada aturan, yuk pakai. Jangan gengsi memakai kain tradisional Bali karena sesungguhnya itu yang sangat luar biasa. Orang luar melihat busana kita itu apa? Handmade. Di luar orang sangat menghargai handmade. Kita masih mengacak-acakan nih barang-barang produk-produk kerajinan kita yang handmade. Hargai itu. Orang yang ditenun benang demi benang, helai demi helai itu ditenun oleh tangan-tangan yang terampil. Lalu kita memakainya, taksunya juga beda. Beda kalau kita memakai kain pabrik yang dibuat oleh mesin dan ketika kita memakai kain tenun tradisional. Jiwa-jiwa murni, jiwa-jiwa tulus ikhlas di situ, itu akan membawa aura yang positif untuk kita. Nah jadi kemudian untuk busana-busana yang acara malam, gaun-gaun malam misalnya. Jadi para desainer yang harapkan tahu dulu karakter orang Bali. Ketika mereka ke tempat resepsi, busana apa yang suka dipakai? Nggak suka yang berlebihan, yang terlalu panjang misalnya nanti akan lain sendiri, kita nyangkut di mana-mana gitu kan, keinjak tetangga gitu, ketinjak orang yang, jadi tidak gaun yang seperti itu. Jadi selalu para desainer yang harapkan desainlah busana yang memang enak dipakai, karena akhirnya orang akan memakai apa yang kita bikin. Selama ini yang lihat fashion show menampilkan busana yang selesai di panggung, lalu nggak ada orang niru. Sekarang bikin. Kemudian ada yang ready to wear-nya. Bila perlu ketika mereka tampil, busana di luarnya sudah ada yang siap untuk dijual. Bulan November di Dekranasda Provinsi Bali, itu dari dukungan dari pemerintah Provinsi Bali, akan mengadakan fashion show untuk kemudian mengarahkan tren mode Bali tahun 2022. Kami akan adakan di bulan November.
nanti mohon bantuan dari seluruh ketua Dikranasda Bali, kabupaten kota untuk membantu kami menyampaikan desainer-desainer dari kabupaten dan kota masing-masing untuk membuat baju yang akan mempengaruhi tren mode anak-anak, tren mode masyarakat Bali tahun 2022. Gaya ini Titiang tiru dari ketika Titiang kemarin ikut menyiapkan izin pemakaian kain tenun endek oleh Christian Dior. Christian Dior di tahun 2020 mereka mengadakan Fashion Week. Kemudian di 2021 awal mereka membuat busana untuk mempengaruhi tren mode dunia tahun 2021 sampai akhir. Nah, kita juga Bali bisa melakukan itu. Sehingga talenta-talenta membuat busana itu, talenta-talenta para desainer kita itu bangkit dia di Bali. Dia akan bangkit, dia akan berkreasi karena apa? Masyarakatnya ikut memakainya, Kenten. Nah, dari Titiang lihat tadi setelah bertanya dengan Bapak Kadis, Nika dari ini Titiang lihat tampil hanya 7 Dikranasda. Titiang lihat yang absen itu adalah Karangasem dan Buleleng. Titiang harapkan ke depan karena ini adalah ajang Bali di tahun depan, pesta seni tahun depan, apapun situasinya, toh juga tidak akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Kalau kabupaten yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Yuk bersama-sama. Selalu kita semangat mendukung setiap program. Kita ini guyup gitu. Kalau tampil tadi, padahal kalau mau Dikranasda tidak perlu repot-repot. Ketika diundang untuk ini, colek 1-2 desainer yang tumbuh berkembang di kabupaten masing-masing. Ada lomba gini, saya percayakan Anda mewakili. Begitu mestinya. Tidak terlalu sulit. Sehingga tadi ingin Tiang melihat 9 pasang anak-anak kita bisa hadir. Semoga tahun depan ketika ada lomba semacam ini, Karangasem dan Kabupaten Buleleng itu bisa hadir. Nggak tahu absennya kali ini karena apa. Tetapi ketika ada ajang-ajang yang lain, yuk. Ketika misalnya alasannya dana, kita bisa bicarakan dengan Bapedanya, dengan Bapak Bupatinya seperti ini. Itu jangan sampai nggak ikut karena alasan nggak ada dana. Kalau dalam situasi ini semua juga nggak ada dana, tetapi masih bisa. Di sini kecerdasan kita, kreativitas kita ditantang, Nah, kedepannya Niki jangan berhenti sampai di sini. Yang harapkan nanti siapa yang dipilih oleh juri sepertinya berhak untuk mempengaruhi tren berbusana dari para pegawai. Kalau itu busana untuk ke kantor. Jadi yang ingin kantor-kantor kita dihiasi oleh karyawan-karyawati yang memang berbusananya simple tapi tetap anggun. Terutamanya Niki, tolong ibu-ibu Dikranasda Kabupaten Kota ketika mereka berbusana seperti itu hendaknya diikuti juga dengan tatanan rambutnya. Jadi seperti tadi kan apik ya. Tidak perlu pakai sasak, poni, jambul yang tinggi-tinggi, enggak. Diikat aja di belakang. Itu tandanya rapi kita bekerja daripada rambut digerai seperti nikah. Jadi sesuai dengan bawaannya yaitu busana adat. Kebaya, kamen, ininya rapi. Jadi paling tidak rambutnya naik, tidak menutupi leher dan pundaknya. Harapan kita seperti itu. Sepertinya bisa karena Bapak Ibu, Ibu-ibu Niki Ketua Dikranasda adalah pendamping dari orang nomor 1 di kabupaten kota. Jadi bisa menyampaikan sehingga itu menjadi kebijakan dari pemerintah kabupaten kota. Jadi boleh dengan surat edaran barangkali bahwa ketika hari Selasa memakai ini dengan tatanan rambut begini, hari Kamis memakai pakaian adat dengan tampilan seperti ini. Jadi kita bisa menyampaikan seperti itu. Bukan kita yang membuat aturannya, tetapi usulan dari Dikranasda pasti akan didengar. Mari kita ikut mewarnai dengan kreativitas kita terkait dengan kerja dan kinerja yang dipimpin oleh suami kita gitu. Jadi Indika yang bisa Titiang sampaikan, semoga nanti busana-busana yang tampil hari ini memang benar bisa ketika Kelungkung misalnya atau kabupaten mana Denpasar atau Gianyar, Karangas, Jemberana dan yang sebagainya, kalau misalnya itu bagus,
jadikan dia mode yang menarik minat para kaula muda, ibu-ibu kita. Sering-sering adakan acara seperti itu, tidak harus dengan pragawati yang benar-benar pragawati. Jadi pragawati alam. Kalau bajunya untuk orang gemuk, ya orang gemuk yang tampil gitu. Kalau bajunya hanya untuk orang yang kurus, kadang-kadang Titiang kalau melihat tampilan mereka juga, aduh ini untuk orang yang seksi lah. Saya tidak seksi, nggak jadi beli, enten nggih. Aneka. Jadi yang alami, enten nggih. Nah, semoga nanti apa yang diputuskan oleh juri itu ini jangan kalau dibilang tidak serius, ini serius, tetapi jangan juga ini membuat suasana kita tidak nyaman. Jadi apa yang diputuskan oleh juri kita terima bersama, kita jadikan pengalaman, kita jadikan masukan, kemudian untuk menyatunya antara tenun, pemakainya, pembuatnya, pedagangnya, itu sehingga apa? Tenun tradisional yang menjadi warisan nenek moyang kita membawa kesejahteraan untuk kita semua, membawa kebahagiaan untuk kita semua. Matur suksema Bapak Kadis atas acara yang digelar. Jangan berhenti sampai di sini ibu-ibu. Nanti di setiap kabupaten kota silahkan kembangkan itu. Yuk bersama-sama kita gaungkan lagi pemakaian kain endek tenun Bali yang memang diproduksi di Bali. Kain songket yang memang benar-benar songket yang ditenun juga oleh para pengrajin kita di Bali. Siapa lagi yang mau melestarikan kalau bukan kita? Siapa lagi yang menjaga kalau bukan kita? Kita lakukan bersama dengan penuh kesadaran. Om Santi 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 Om. Matur suksema. Baik, sebelumnya kita mohon tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan demikian telah kita ikuti bersama arahan dari Ketua Dekanasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster. Dan selanjutnya kita akan menuju acara berikutnya. Selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Dr. Coratnakora Sudarsana SSN MSI dari Koordinator Dewan Juri untuk berkenan menyampaikan review dan evaluasi pada siang hari ini. Kami persilakan. Baik, keseluruhan Dewan Juri yang sekaligus nanti akan mengumumkan siapakah pemenang dari lomba kita siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk kelima Dewan Juri kita yang luar biasa pada siang hari ini. Kami silakan. Dua di sini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan pada hari ini sampailah kita di penghujung di mana seluruh kabupaten kota bersiap mendengarkan pengumuman. Dan sebelumnya izinkan saya mewakili teman-teman untuk memberikan sedikit review, nanti mungkin para juri bisa menambahkan dari apa yang kita lalui dari tahun ke tahun. Dan hari ini kami mendengarkan satu statement Ibu Putri Koster yang saya juga merasa bahwa harus kita dengungkan selalu tentang bagaimana tekstil kita akan menambah satu langkah lagi untuk bisa menjadi trendsetter dunia. Jadi tepuk tangan dulu buat Ibu. Sebenarnya ini adalah yang kami idam-idamkan Ibu. Karena di dunia fashion, hal itu adalah satu istilahnya kami membaca visi, membuat visi, kemudian menjemput bola untuk yang terkait dengan industri kreatif. Dan kami harapkan dengan gebrakan dari Ibu Putri selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali, dapat berkesinambungan Ibu. Karena dengan demikian dampaknya bagi kita, terutama adalah pengrajin kita, sudah mulai bertumbuh kembali. Kami tidak hanya bisa melihat fenomena itu dengan hati yang sakit karena harus diproduksi di tempat lain,
kemudian kami hanya bisa komplain, tetapi kami sekarang mulai bergerak. Jadi dari sisi kami sebagian para profesional, kemudian kami juga dari sisi akademisi akan menjadi satu dengan pemerintah sebagai pemegang kebijakan, dan kita akan bisa menjawab zaman. Bali akan menjadi yang terdepan. Dan itu adalah pembicaraan kami, Ibu, beberapa waktu lalu dengan para desainer Indonesia. Mereka mengatakan, Ratna, mari kita buat Bali itu menjadi pusat fashion di Indonesia. Dan langkah itu seperti gayung bersambut. Jadi kami siap untuk mensukseskan Bali dalam menjawab industri kreatif. Dan dalam hal ini adalah melalui fashion dan mungkin craft gitu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis, Dinas Kebudayaan yang selalu concern juga dengan apa yang telah dilakukan oleh Kadis-Kadis sebelumnya, dan Ibu selaku Ketua Dekranasda dan Ketua Penggerak PKK Provinsi Bali. Dan kami di sini tetap setia, Ibu, dari tahun ke tahun untuk melihat bagaimana perkembangan fashion di Indonesia dan fashion di Bali khususnya, terutama yang terkait dengan busana adat Kepura. Tahun ini adalah tahun pertama kami tidak lagi menggaungkan. Artinya kami sudah bisa mencapai apa yang harus kami capai, yaitu menerjemahkan kepada masyarakat seperti apa berbusana Kepura yang sesuai dengan etika dan estetika budaya kita, yaitu budaya Bali. Teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan? Oke. Kita langsung ya. Oke. Ada permintaan ini. Jadi membacakannya dari juara 3. Oke. Terkait dengan berita acara Wimbakara atau Lomba Desain dan Peraga Busana Kerja Adat Bali berpasangan, pada PKB 43 tahun 2021. Yang menjadi juara adalah juara 3 jatuh pada nomor, sebutkan Pak Dude. Nomor 5. Dan juara 2 jatuh pada nomor 4. Bareng-bareng ya. Juara 1 jatuh pada nomor 1. Busana niki Bu, kerja adat Ibu. Selanjutnya kita sebutkan dumun semuanya ya Ibu ya. Mungkin Ibu MC. Sepertinya saya melanggar tata cara ini yang seharusnya mungkin setelah saya berbicara. Oke, sambil kita menunggu MC, mungkin kita bisa mereview hasil evaluasi kita pada hari ini secara global saja atau general terkait dengan 3 lomba yang diadakan, yaitu busana adat kerja berpasangan, kemudian busana casual dan busana koktail, sangat mencerminkan bagaimana progres dari para perancang, karena kami sangat melihat dari tahun ke tahun bahwa yang ikut serta di balik dari semua ini apakah benar-benar seorang perancang ataukah hanya sekedar mengikuti saja. Tetapi saat ini kami telah melihat perubahan atau progres yang sangat signifikan, yaitu dilihat dari desain-desain yang ditampilkan. Jadi kriteria kita tetap 70% menggunakan tekstil tradisional Bali dan 30% adalah bahan-bahan yang mendukung tekstil kita. Dan apa yang kita lihat hari ini, baik secara desain, kemudian material yang digunakan yang menjadi inti penilaian kami telah terpenuhi oleh para peserta.
Baik, mohon izin selanjutnya kami mohon untuk para pemenang dari Busana Kerja Adat Bali untuk juara 1 Kota Denpasar, juara kedua Kabupaten Gianyar, dan juara ketiga Kabupaten Badung untuk berkenan kembali ke atas panggung bersama peraga dan desainer. Kami mohon berkenan untuk para pemenang untuk Busana Kerja Adat Bali juara 1 Kota Denpasar, juara kedua Kabupaten Gianyar, dan juara ketiga Kabupaten Badung untuk berkenan kembali ke atas panggung untuk tampil bersama desainer masing-masing. Kami boleh melanjutkan yang kedua? Ya. Ya. Kembali kami mengundang untuk juara 1 Kota Denpasar, juara kedua Kabupaten Gianyar, juara ketiga Kabupaten Badung. Mbak boleh lanjut? Ya, oke. Selanjutnya, juara lomba atau desain dan peraga busana casual tekstil tradisional Bali berpasangan jatuh pada juara 3. Nomor 4. Juara 2 jatuh pada nomor 5. dan juara 1 jatuh pada nomor Iya, nomor 1. 1. Selanjutnya kami mengundang untuk casual juara 1 Kota Denpasar, juara kedua Kabupaten Badung, juara ketiga Kabupaten Gianyar. Iya. Udah ya? Boleh? Lanjut. Selanjutnya, Wimbakara Desain dan Peraga Busana Pesta Koktail berpasangan jatuh pada juara 3, jatuh pada aduh deg-degan. Nomor 6. Juara 2 jatuh pada nomor 1. Dan juara 1 jatuh pada nomor 4. Selanjutnya kami mengundang untuk busana koktail juara 1 Kabupaten Gianyar, juara 2 Kota Denpasar, dan juara 3 Kabupaten Kelungkung untuk berkenan naik ke atas panggung. Terima kasih. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Baik hadirin, demikianlah acara kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya kami mohon berkenan untuk Dewan Juri untuk tetap di atas panggung. Dan kami mengundang yang terhormat Ibu Putri Koster, Ketua Dekanesda Provinsi Bali, untuk bersama-sama naik ke atas panggung dalam sesi foto bersama. Kami juga turut mengundang Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kepada pemenang dari masing-masing desainer, kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung. Ya. Selanjutnya kami juga turut mengundang Ketua Dekranasda Kabupaten Kota Sebali. Kami juga turut mengundang Ketua Dekranasda Kabupaten Kota Sebali untuk berkenan naik ke atas panggung, turut dalam sesi foto bersama. Kami persilakan.
Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi foto bersama nanti, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Bapak Ibu selama berlangsungnya acara, dan mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata acara ini kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.